Bab 28-29. CEO Malang dan gadis cantik. 1 minggu sudah berlalu. Keadaan Adira sekarang sudah membaik. Tapi Adira masih belum diizinkan oleh Arkan untuk pergi ke butik. Saat ini Adira sedang menyiapkan makan malam. Aktivitas yang sudah 1 minggu ini tidak ia lakukan. Sementara itu di perusahaan Wiratama Group, Arkan sedang memikirkan tentang Adira. Arkan sudah meyakinkan dirinya untuk menerima Adira sepenuhnya, setelah melihat sendiri bagaimana ketulusan hati wanita yang sudah 6 bulan ini menjadi istrinya. Arkan akan menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Arkan memerintahkan kepada sang asisten untuk menjemput Adira, dan mengantarkannya ke suatu tempat. Karena Arkan ingin membuat kejutan kepada istrinya. Adira baru saja selesai mandi ketika Arkan mengirim pesan untuk bersiap-siap karena Hen, asisten suaminya akan menjemput Adira sebentar lagi. Tepat pukul 6 petang Hen sudah tiba dan langsung mengantarkan Adira ke sebuah hotel mewah. Adira sedikit mengerenyitkan keningnya saat Hen mengantarkannya ke sebuah kamar. "Apa benar Arkan menyuruhku menunggu di sini?" tanya Adira memastikan. "Benar, Nona. Sebentar lagi Tuan akan datang," jawab Hen. "Dan Tuan meminta Nona untuk memakai ini." Hen menyerahkan sebuah papar bak kepada istri tuannya. Setelah itu Adira menutup pintu dan menguncinya. Jujur saja Adira takut jika harus sendirian di dalam kamar hotel. Padahal Adira tidak tahu jika Hen ditugaskan oleh Arkan untuk berjaga di depan pintu kamar sampai ia datang. Karena Arkan tidak ingin ada drama pria mabuk salah masuk kamar dan meniduri istrinya seperti kejadian di dalam novel-novel. Di dalam kamar Adira segera membuka paper bag yang diberikan oleh Hen. Adira tersenyum melihat isinya yang ternyata sebuah gaun. Sedetik kemudian senyuman Adira berubah menjadi terkejut saat ia melihat gaun itu dengan sempurna. Astaga! Untuk apa dia menyuruhku memakai gaun S3XI ini? Gaun yang berwarna hitam bertali spaghetti dan sangat singkat, jika dipakai itu lebih mirip seperti sebuah lingerie. Pakaian yang bisanya dipakai oleh W4 Nita P3 ngibur. Adira menelan lidah melihat tampilan tubuhnya di depan cermin setelah memakai gaun itu. Ya Tuhan! Aku sudah seperti W4 Nita P3 ngibur. Adira terkekeh sendiri sambil memutar-mutar tubuhnya di depan cermin. Apa suamiku berniat menjualku kepada aki-aki hidung bolang? Katanya asal. Adira tidak merasa curiga sama sekali, karena Arkan pernah mengajaknya makan malam di dalam kamar hotel sebelumnya. Adira duduk di tepi ran, yang sambil menunggu Arkan tiba. Sesekali ia membetulkan pakaiannya yang terasa begitu sempit, sehingga D4 danya yang sedikit berisi itu menyombol keluar. Sangat tidak nyaman untuk Adira. Tapi demi untuk menyenangkan hati sang suami, Adira tetap memakainya. Adira terkesiap ketika tiba-tiba pintu dibuka dari luar. Padahal tadi ia sudah menguncinya. Adira pikir itu Arkan. Tapi Adira begitu terkejut saat melihat ternyata seorang pria asing yang masuk ke dalam kamar. Wanita itu refleks menyilangkan kedua tangan untuk menutupi D4 danya. Anda siapa? Mengapa Anda masuk ke kamarku?" tanya Adira takut saat melihat pria asing itu menatapnya dengan penuh arti. Pria itu tidak menjawab dan malah berjalan mendekat menuju Adira sehingga membuat Adira mundur. Wajah wanita itu jelas menunjukkan ketakutan. Seperti yang Arkan duga, istrinya itu pasti tidak mengenalinya tanpa ada bekas luka bakar di wajahnya. "Pergilah. Anda pasti salah kamar. Sebentar lagi suamiku akan datang. Aku takut dia salah paham karena melihatmu di sini," kata Adira mencoba bicara baik-baik.
Suamimu yang cacat dan buruk rupa itu tidak akan datang. Kata Arkan sambil menampilkan seringai di wajah tampannya. Dek, apa jangan-jangan benar Arkan akan menjualku? Adira kembali mengingat kata yang asal diucapkannya tadi. Ah, apa maksudmu? Kau jangan menghina suamiku. Kata Adira yang sudah diserang rasa takut dalam hatinya. Bagaimana tidak takut jika saat ini dia hanya berdua, dengan laki-laki asing dalam sebuah kamar hotel? Bagaimana jika pria ini melakukan sesuatu padanya? Oh, Tuhan. Aku saja belum diapa-apain oleh suamiku, batin Adira. Tapi memang benar kan, suamimu itu buruk rupa. Kata Arkan lagi. Jaga mulut Anda. Siapa Anda sudah berani-beraninya menghina orang lain? Balas Adira yang tidak terima jika ada orang yang menghina suaminya. Sudahlah. Untuk apa kau membela pria itu? Lebih baik kau tinggalkan dia dan jadilah milikku. Kata Arkan mencoba untuk menguji kesetiaan sang istri. Cih, aku tidak sudi jadi milik pria kotor sepertimu. Lebih baik kau pergi sekarang. Jika tidak aku akan panggilkan pihak keamanan hotel untuk mengusirmu. Ancam Adira. Wanita itu mulai resah karena suaminya tak kunjung tiba. Padahal Hen mengatakan tadi sebentar lagi Arkan akan sampai. Silahkan kau memanggil keamanan bahkan polisi sekalipun. Arkan kembali melangkah maju mendekati Adira. Apa dia masih tidak mengenali suaraku? Padahal aku sudah bicara sebanyak ini. Dasar wanita yang tidak peka, batin Arkan yang baru menyadari, jika istri itu memang wanita yang sangat ceroboh. Sama seperti pertemuan mereka yang kedua kalinya dulu. Adira juga tidak mengenali Arkan sebagai calon suaminya padahal Arkan sudah memberikan kartu namanya pada pertemuan pertama. Adira semakin memundurkan langkahnya saat melihat pria asing, yang tidak lain adalah Arkan yang melangkah semakin mendekat ke arahnya. Adira panik saat tubuhnya kini sudah membentur dinding. Dia tidak bisa mundur lagi sedangkan pria itu semakin dekat. Di tengah ketakutannya, Adira melihat tasnya di atas meja di sampingnya. Seperti sebuah keberuntungan. Adira segera meraih tas itu untuk mengambil ponselnya agar ia bisa menghubungi Arkan untuk meminta pertolongan. Adira langsung menekan panggilan pada nomor kontak Arkan. Adira bernapas lega saat panggilan itu terhubung. Bab 29. Adira menelpon Arkan, panggilannya tersambung tapi tidak diangkat, dan Adira mencoba beberapa kali lagi tetap sama Arkan tidak menjawab panggilan darinya. Arkan merasakan getaran ponsel di sakunya yang membuat pria itu tersenyum. Tapi di mata Adira senyum itu terlihat seperti sebuah seringaian licik. Suamimu tidak akan bisa menjawab panggilan itu karena... Arkan menggantungkan kalimatnya sehingga membuat Adira curiga. Karena apa? Apa yang kau lakukan pada suamiku? Di mana dia sekarang? Hah? Tanya Adira sedikit berteriak karena ia takut Arkan diapa-apakan oleh pria asing ini. Tenanglah. Suamimu akan baik-baik saja jika kau mau melayaniku malam ini. Arkan mengulur tangannya untuk menggapai wajah Adira yang sangat cantik malam ini. Tapi belum sempat tangan itu menyentuh kulit mulus Adira, wanita itu lebih dulu menepisnya dengan kasar. Dasar brengsek. Aku tidak sudi di S3 entu oleh bajingan sepertimu. Meskipun merasa takut tapi Adira berusaha untuk melawan. Lah tidak mau di S3 entu oleh pria lain selain dari suaminya. Cik, kau menolakku. Bukankah aku lebih tampan dari suamimu? Apa kau tidak jijik di S3 entu oleh suamimu yang wajahnya begitu menakutkan seperti monster? Tidak. Aku mencintai suamiku. Hanya dia yang berhak untuk meni 3 entuku. Jawab Adira tegas.
Hati Arkan berbunga-bunga ketika mendengar perkataan Adira. Rasanya ia sudah tidak sabar ingin segera menghukum tubuh indah wanita di depannya ini. Arkan sedikit menunduk untuk menyembunyikan senyum senang wajahnya yang tampan itu. Melihat itu Adira segera mengambil kesempatan untuk berlari menuju pintu kamar melarikan diri. Baru saja tangan Adira mencapai gagang pintu, Arkan langsung menggaluk tubuhnya dari belakang. "Jangan pergi," kata Arkan lembut berbisik tepat di telinga Adira. "Lepaskan." Adira memberontak ingin melepaskan diri. Sungguh Adira merasa jijik saat tubuhnya dipeluk oleh pria lain yang bukan suaminya. "Tenanglah, sayang. Ini aku," kata Arkan semakin mengeratkan P3 lukannya tak ingin melepaskan Adira. "Lepaskan aku." Adira semakin kuat memberontak saat Arkan menggaluknya dengan erat. Arkan memutar tubuh Adira agar wanita itu menghadap ke arahnya. Adira memukul-mukul D4 Arkan dengan sekuat tenaga tapi sedikit pun Arkan tidak merasa sakit. "Hei, tenanglah sayang. Ini aku, suamimu." Adira langsung menghentikan tangannya mendengar perkataan Arkan yang terakhir. Ditatapnya dalam-dalam wajah pria tampan di depannya ini. "Jangan bicara omong kosong. Sekarang lepaskan aku." Adira menolak tubuh Arkan untuk melepaskan diri. Mana mungkin ia percaya dengan perkataan pria asing itu. Siapapun bisa mengaku-ngaku sebagai Arkan tanpa menunjukkan bukti. "Aku tidak bohong. Lihat ini." Arkan menunjukkan cincin pernikahan mereka yang melingkar di jarinya. Adira terkejut melihat itu. Benar itu cincin milik Arkan yang selalu dipakainya. "Dari mana kau mendapatkan itu? Apa yang kau lakukan pada suamiku?" Adira tidak langsung percaya begitu saja dan ia malah mulai terisak. Mendadak Adira merasa cemas pada Arkan. Takut suaminya dibunuh oleh pria ini dan diambil cincinnya. Air mata Adira mengalir begitu saja memikirkan jika hal itu benar-benar terjadi. "Mengapa menangis?" Arkan mengusap air mata di pipi mulus sang istri. "Di mana suamiku?" Hiks. Tiba-tiba saja kaki Adira menjadi lemas, dan jika saja Arkan tidak menahan tubuhnya pasti Adira sudah ambruk di lantai. Seketika Arkan menjadi panik melihat Adira menangis dan hampir pingsan. "Adira, maafkan aku." Lirih Arkan yang menyadari jika mungkin ia sudah sangat terlalu mengerjai istrinya. Arkan mengangkat tumebu Adira, yang sudah tidak berdaya ke tempat tidur, meskipun Adira masih memberontak di sisa-sisa tenaganya yang masih ada. "Di mana suamiku?" Hiks. Tanya Adira dalam isak tangisnya. "Aku di sini, sayang." "Aku, Arkan Wiratama suami dari Adira putri Abizar Putra," kata Arkan lembut untuk meyakinkan sang istri. "Aku minta maaf karena sudah membuatmu takut." Arkan hanya mengelus kepala Adira untuk menenangkan. Arkan tidak lagi menggaluk Adira karena tidak ingin membuat sang istri ketakutan. Arkan memanggil Hen masuk ke dalam kamar, untuk membantunya meyakinkan bahwa dirinya benar adalah Arkan. "Tuan." Sang asisten memberi hormat. "Kau boleh bertanya kepadanya tentang aku," kata Arkan kepada Adira. Adira memandang Arkan dan Hen secara bergantian. Ingin melihat apakah mereka berdua bekerja sama untuk menipunya atau tidak. "Silahkan bertanya apapun, Nona," kata Hen yang melihat nonanya masih ragu. Apa benar dia Arkan, suamiku?" tanya Adira memastikan. "Benar, Nona," jawab Hen singkat. "Tetapi bagaimana bisa? Kau tidak sedang menipuku kan?" tanya Adira lagi. Hen pun menjelaskan kepada istri tuannya tentang Arkan.
Sang asisten juga menunjukkan kulit sintetis yang selama ini dipakai oleh Arkan. Setelah menjawab dan menjelaskan kepada Adira, Arkan menyuruh asistennya keluar. Sekarang tinggallah Arkan dan Adira berdua di dalam kamar. Arkan tersenyum menatap wajah cantik sang istri. Arkan membuka kembali baju jas yang menutupi tubuh bagian depan Adira karena ia tidak ingin asistennya itu melihat tubuh sang istri. Sementara itu Hen berjalan keluar meninggalkan hotel sambil menghela napasnya memikirkan tentang kelakuan tuannya hari ini. Dulu saja tuannya itu begitu cuek dan selalu memarahi istrinya. Tapi sekarang menjadi bucin setengah mati. Sampai-sampai harus melibatkannya untuk menjelaskan kepada Nona Adira. Seorang wanita yang sedang duduk di lobi hotel terus memperhatikan Hen dari sejak keluar dari lift hingga keluar dari hotel. Wanita itu semakin yakin jika pria yang ia lihat 1 jam yang lalu tadi adalah benar Arkan. Bukan hanya mirip. Karena di mana ada Hen di situ pasti ada Arkan, asisten yang selalu setia dengan tuannya.